semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azrining Dewi. Saya dari kelas SI 23B. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan dan etika manajerial. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah sebagai kewajiban suatu perusahaan bisnis di luar kewajiban yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Pandangan mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama, pandangan tradisional. Pertemuan Johannesburg 2002 yang menghadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu economic environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi. Ada 4 pokok pikiran dari pandangan ini, yaitu yang pertama, tanggung jawab perusahaan lebih dari menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk urusan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang hanya mempertanggungjawabkan kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga, perusahaan haruslah melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terdiri dari 4 level, yaitu level pertama, tanggung jawab ekonomi. Menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar pada pemegang saham dan kreditornya. Level yang kedua, tanggung jawab legal. Ditentukan pemerintah melalui produk hukum dan dijatuhi oleh perusahaan. Di tingkat ini, perusahaan bagaimanapun harus mematuhi apapun peraturan terkait. Level ketiga, tanggung jawab etika. Mengikuti kepercayaan yang berlaku tentang perilaku di masyarakat, disinilah urutan selanjutnya berada, di mana perilaku perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku utama dari mahasiswa. Level ketiga, tanggung jawab diskresi. Sesuatu yang secara murni dan sukarela, tapi perusahaan memperlakukannya sebagai suatu yang wajib. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial. A. Harapan-harapan masyarakat. Opini publik sekarang mendukung perusahaan yang mengejar sasaran sosial ekonomi. B. Laba jangka panjang. Perusahaan-perusahaan yang secara sosial bertanggung jawab itu cenderung memiliki laba jangka panjang yang lebih terjamin. C. Lingkungan yang baik. Keterlibatan dunia bisnis dapat menolong masalah-masalah yang sulit. Selanjutnya D. Kewajiban etis. Dunia bisnis harusnya bertanggung jawab secara sosial karena tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan tindakan yang tepat dilakukan. E. Citra masyarakat.
Dunia bisnis dapat menciptakan citra masyarakat yang menguntungkan dengan mengejar sasaran-sasaran sosial yang menguntungkan dengan mengejar sasaran-sasaran sosial. F. Menghambat peraturan pemerintah lebih lanjut. Dengan bertanggung jawab secara sosial, dunia bisnis dapat mengharapkan berkurangnya pemerintah. Selanjutnya yang G, keseimbangan tanggung jawab. Dengan kekuasaan, dunia bisnis memiliki banyak kekuasaan dalam masyarakat. Dibutuhkan jumlah tanggung jawab yang sama besar untuk menimbangnya. Selanjutnya yang H, kepentingan-kepentingan pemegang saham. Tanggung jawab sosial akan memperbaiki harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Yang I, kepemilikan sumber daya. Tanggung jawab bisnis memiliki sumber daya dalam rangka mendukung proyek publik dan proyek amal yang memerlukan bantuan. Peran manajemen dalam meningkatkan perilaku etis. Proses seleksi. Yang pertama, proses seleksi membawa karyawan baru ke dalam organisasi harus dipandang sebagai kesempatan untuk belajar tingkat individu tentang pengembangan moral yang nilai-nilai pribadi, keuntungan ego, dan locus control. Yang kedua, sebuah kode adalah pernyataan formal dari nilai-nilai utama organisasi dan aturan-aturan etika mengharapkan karyawan untuk mengikuti. Yang ketiga, kesimpulan manajemen, puncak dan komitmen untuk perilaku etis yang sangat penting. Yang keempat, tujuan pekerjaan karyawan harus nyata dan realistis. Yang kelima, etika harus digunakan untuk membantu mengajar pemecah masalah etika dan hadir simulasi situasi etika yang mungkin timbul. Yang keenam, penilaian kinerja harus komprehensif dan tidak hanya fokus pada ekonomi hasil. Yang ketujuh, audit dan independen yang mengevaluasi keputusan dan praktek manajemen dalam hal kode etik organisasi dapat digunakan untuk mencegah tidak etis berlaku. Dan yang kedelapan, organisasi dapat menyediakan mekanisme normal hingga karyawan yang dilema etika dapat melakukan sesuatu tentang mereka tanpa takut pembalasan. Terima kasih, itulah penjelasan dari tanggung jawab perusahaan dan etika manajerial. Saya Dinda Asrinding Dewi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.